istiqamah, al-istiqamah adalah karamah yang tertinggi sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang tertinggi yaitu bentuk pemuliaan Allah terhadap seorang yang tertinggi adalah luzumul istiqamah, ketika seorang menjadikan seorang hamba melazimi jalan istiqamah. Kita tahu bahwasanya manusia berbagai macam modelnya ya. Ada yang berjalan di jalan istiqamah kemudian tergelincir jatuh, kemudian tidak balik lagi. Ada yang berjalan di jalan istiqamah kemudian futur, kemudian terjatuh, tenggelam dalam kemaksiatan, kemudian dia kembali lagi ya. Dan ada orang yang subhanallah Allah berikan dia karunia yang luar biasa, dia bisa tegar di atas jalan istiqamah sampai akhir hayatnya. Bukan berarti dia tidak punya dosa, ada, tetapi tidak parah dan dia bisa segera kembali untuk meniti jalan istiqamah tersebut sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang seperti itu yang bisa tegar di atas istiqamah terutama di zaman fitnah seperti sekarang ini, maka sungguhnya dialah orang yang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan karamah yang teragung. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang tertagung adalah melazimi istiqamah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk istiqamah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt." Istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Demikian juga ayat yang lain, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka." Istiqamalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Hendaknya istiqamah, itu orang yang beriman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah dan beristighfarlah. Jadi Allah perintahkan kita untuk istiqamah di jalan kebenaran. Dan istiqamah tidaklah mudah ya. Karena penghalangnya sangat banyak. Mendapat hidayah atau orang bilang hijrah kalau zaman sekarang itu lebih mudah. Tapi istiqamah di atas jalan hijrah itu yang susah ya. Seorang dapat hidayah meninggalkan kemaksiatan, banyak orang dapat hidayah demikian. Tapi untuk dia istiqamah terus meniti di atas jalan kebenaran tersebut sampai bertemu dengan Allah, ini tidak mudah. Makanya kalau ada yang berhasil berarti dia telah mendapat karamah yang tertinggi sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman lantas mereka istiqamah tsumma istaqamu, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan tidak ada kesedihan. Ulaika ashabul jannah, maka mereka adalah penghuni surga. Ini di antara buah istiqamah, seorang itu akan tenang dan tentram. Apapun fitnah yang terjadi di sekelilingnya, kondisi yang terjadi di sekelilingnya, dia tetap bisa menata hatinya karena Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Apapun yang terjadi, kesedihan yang wajar, ketakutan yang wajar itu biasa, tapi tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena mereka punya iman, karena mereka istiqamah. Demikian juga Allah beri kabar gembira ketika mereka hendak meninggal dunia. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata kami telah beriman lantas mereka istiqamah, maka turun malaikat banyak kepada mereka dan berkata alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Ini semua ayat-ayat menjelaskan tentang agungnya istiqamah yang kita semua sedang berjuang untuk menempuhnya ya. Betapa sering kita terjungkal, terjatuh, kita bangkit lagi, terjatuh lagi, terbangkit lagi. Tapi seorang berusaha terus meniti jalan istiqamah. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya istiqamah memang tidak semudah yang dibayangkan karena ada yang menghalang-halanginya. Dalam dua hadis yang pertama Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qala hadza sabilullah mustaqiman. Nabi SAW membuat garis kepada kami, garis lurus, satu garis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inilah jalan Allah mustaqiman, jalan yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Kemudian Rasulullah SAW bikin garis sebelah kanan dan sebelah kiri, garis yang banyak. Wa qala hadza subul laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaihi.
Kata Nabi, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang banyak. Tidak ada laisa minha sabilun, tidak ada satu jalan pun di antara jalan-jalan ini illa alaihi syaitan yad'uhu ilai, kecuali ada syaitan yang berdiri di jalan tersebut menyuruh agar orang menempuh jalan-jalan yang miring tersebut. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini adalah jalan Allah, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena jalan-jalan tersebut akan membuat kalian terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwasanya istiqamah jalannya satu, sementara jalan-jalan yang menyimpang sangat banyak dan setiap jalan ada syaitan yang menyeru. Ya, dia bukan hanya terbuka saja, tapi ada syaitan yang memanggil, menyeru, menghiasi jalan-jalan tersebut sehingga seorang ingin keluar dari jalan istiqamah kemudian belok kanan atau belok kiri menuju jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Ini dalil bahwasanya penghalang-penghalang istiqamah sangatlah banyak dan setiap penghalang tersebut ada syaitan yang menyeru kepada jalan penghalang tersebut.